Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laila bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayuhal ikhwan wa akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan, untuk kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya, wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina sadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bisirri umil Qur'an wa barakatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayyuhal ikhwan wa akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allam marrah tsaniyah fi hadhil lailah fi istimrari ta'allumi al-lughatil arabiyyah. وفي هذه الليلة نحن نبحث الآية القرآنية لغويا. Pada malam hari ini kita akan bahas Al-Quran secara lugawi. Bahthun lugawiyun wa tahlilun lugawiyun. Bahasan linguistik dan analisis secara linguistik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang surat Al-Alaq ayat 14. Kalau tidak salah ya. Alam ya'lam bi'annallaha yara, sampai di situ. Nah, baik, hari ini kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ayat ke-15, mudah-mudahan selesai sampai ayat ke-19. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu.
Sekarang tanggal hari Ahad ya, Yaumul Ahad. Tanggal 27 Oktober Sanat Alfin Arba wa Ishrin Miladiyah. Sudah. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai bahas pertama surat Kalla, ayat ke-15 surat Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanaswa'an bin nasiyah. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bin nasiyah. Bin nasiyah. Kalla lam yantahi. Oke. Nah, kala kemarin sudah kita bahas pada ayat sebelumnya. Kala ini adalah harfun lirod'i ya, wazajri, penolakan. Harfun lirod'i. Harfun lirod'i. Untuk penolakan. Tetapi menurut Al-Jurjani ya, Al-Jurjani, kata kala juga bisa bermakna, maksudnya adalah haqqan. Artinya benar-benar. Kalla lam yantahi, kita tahu dalam arti bahasa Indonesia, dalam terjemahan diterjemahkan dengan sekali-kali tidak. Atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai harfun lirod'i wa zajri, huruf untuk menentang atau mengingkari ya. Nah, tapi kata Al-Jurjani dalam kitab Fathul Qadir, karya Asy-Syaukani, itu makna kalla di sini juga bisa bermakna adalah haqqan, artinya benar-benar. Benar-benar apa? Benar-benar apa yang akan disebutkan kalimat berikutnya. Bahwa kalimat berikutnya itu benar-benar terjadi. Kalla, haqqan, benar-benar terjadi. Apa yang akan disampaikan dengan kalimat kalla di sini? Nah, yakni la illam yantahi lanaswa'an bin nasiyati. Nah, la ini kita tahu adalah lam harfu taukid ya. Sungguh ya. La inna harfun taukid, harfu taukid. Mabniun ala fathi. In ini adalah harfus syarti atau adatus syarti. Mabniun ala sukun. Lam harful jazmi. Harful jazmi. Mabniun ala sukun. Yantahi. Yantahi ini adalah fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Madzumun bi'lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Coba Bapak Ibu semua, yantahi ini lihat setelah ha tidak ada huruf ilat. Nah, sebenarnya sesungguhnya ini asalnya adalah yantahi. Yantahi. Ilmadinya intaha. Intaha yantahi. Ini mazid alif ta. Tambahan alif dan ta. Mazid wazan yang ke-6. Mujarodnya dari kata naha. Naha yanha inhala tanha. Intaha yantahi, intahi la tantahi. Nah, lihat fi'il mudhari'nya yantahi itu ada huruf ilat di akhirnya, lam fi'ilnya. Tetapi pada saat dia madzum, maka ciri jazm untuk fi'il yang lam fi'ilnya terbuat dari huruf ilat adalah hadfu harfil illati.
membuang huruf ilat. Oleh karena itu maka kita lihat fi'il kalla lam yantahi, hinya tidak panjang. Mengapa? Sebab huruf ilatnya mahdhufun, dibuang karena diawali oleh huruf jazm berupa lam. Begitu. Kalla lam yantahi. Nah, yantahi fi'lul madhi, berarti dia ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Nah, huwanya kemana? Huwanya kembali kepada siapa ini? Kepada orang yang disebutkan pada ayat sebelumnya ya. Araital ladzi yanha, kepada orang yang mencegah. Araital ladzi yanha. Alladzi yanha, orang yang mencegah. Jadi fa'il dari yantahi ini adalah dhamir mustatir taqdiru huwa rajiun ila alladzi yanha, orang yang melarang hamba melakukan sholat. Begitu. Yang kita sudah jelaskan pada ayat sebelumnya ya, kajian bahasan linguistik pada ayat sebelumnya pada bulan yang lalu. Nah, terus la naswa'an. Nah, ini. Nah, la ini lamu taukid lagi. Lamu taukid atau harfu taukid. Harfu taukid mabniun ala fathi. Ini mohon maaf, suara saya sedang serak ya. Jadi kalau suaranya tidak begitu keras, mohon maaf. Nah, kemudian la naswa'an. Nah, ini la naswa'an ini fi'il atau isim Bapak Ibu? Isim Ustaz. PN Ustaz. Itu ada tanwin. Tak, itu sebenarnya dia bukan tanwin, dia pertemuan apa nak cakap tak pandai, tapi itu PN. Tanwin Ya, bertemu dengan baik. huruf ba. Betul. Ini adalah fi'il. Tepatnya fi'il mudhari'. Untuk Ya. menjelaskannya saya akan buka halaman berikutnya ya, biar lebih jelas. Dia ada nun taukid Ustaz yang dijadikan tanwin Ustaz. Ya. Kenapa? Dia ada nun taukid Ustaz. Ya, baik. Ini semula adalah kata nasfa'u. Ya. Nasfa'u. Fi'il mudhari'. Fi'il madinya adalah safa'a. Syafa'ah. Safa'a yasfa'u. Saya tulis ulang ya. Fi'il madinya adalah safa'a. Mudhari'nya yasfa'u. Kemudian nasfa'u ini diawali oleh huruf mudhari' berupa nun. Berarti domainnya adalah nahnu. Nasfa'u. Nasfa'u ya. Nah, kemudian fi'il mudhari' itu boleh diikuti oleh nun taukid. Nasfa'u ketika diikuti oleh nun taukid maka menjadi ada dua jenis huruf taukid nun ya. Ada dua jenis nun taukid. Pertama, nun taukid yang bertasydid. Yang kedua, ada nun taukid yang tidak bertasydid atau sukun. Silakan lihat dulu ya. Ya. Dari kata nasfa'u kemudian diikuti oleh nun taukid. Nun taukid adalah nun yang datang setelah fi'il mudhari' atau fi'il amar atau fi'il nahi. Nah, nun taukid yang datang setelah fi'il amar, setelah fi'il mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi itu ada dua macam. Yakni nun taukid yang menggunakan syiddah, nasfa'anna, dan nun taukid yang menggunakan sukun. Nasfa'an contohnya. Kalau nun taukidnya menggunakan syiddah atau sabdu, maka disebut dengan nun taukid apa? Taqilah. Taqilah, berat. Laqilah. Nun taukid saqilah ya. Nun taukid as-saqilah. Ya. As-saqilati.
Ini kalau menggunakan nun bersyiddah, bersabdu. Sedangkan kalau nunnya adalah sukun, maka disebut dengan nun taukid al-khafifah. Nun taukid al-khafifah. Apa artinya al-khafifah? Ringan. Artinya ringan ya, al-khafifah, ringan. Oke. Nasfa'u, nasfa'anna, wa nasfa'an. Nah, yang harus kita perhatikan, kalau kita menggunakan fi'il mudhari', kita ingat lampirnya itu domah. Nasfa'u, yasfa'u, yajlisu, ya'lamu, yaftahu, semua huruf ain, huruf lampirnya. Tetapi kalau fi'il mudhari' itu diikuti oleh nun taukid, baik tsaqilah maupun khafifah, maka harokat domanya ditukar menjadi fathah. Makanya nasfa'u menjadi nasfa'anna atau nasfa'an kalau yang khafifah. Yajlisu, yajlisanna, yajlisan. Yadribu, yadribanna, yadriban. Ya'lamu, ya'lamanna, ya'laman. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita membuat fi'il mudhari' diikuti oleh nun taukid, maka dhammah huruf terakhir pada mudhari' itu ditukar menjadi fathah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita boleh gunakan nun taukid tsaqilah, boleh juga kita gunakan nun taukid khafifah. Cirinya, nun taukid tsaqilah menggunakan syiddah, sedangkan nun taukid khafifah nunnya menggunakan sukun. Itu ya. Nasfa'u, nasfa'anna, dan nasfa'an. Nah, kemudian dari kata nasfa'an ini kita lihat penulisannya. Nasfa'an itu kan bunyinya an ya. La nasfa'an. Maaf sebentar. Nasfa'an. Tuh. Nasfa'an. Ini bunyinya ain fathah dan nunnya sukun. Ini bunyinya sama dengan tanwin fathatain. Itulah sebabnya dalam Rasam Usmani tulisan nasfa'an ini ditulis menggunakan tanwin. Menjadi nasfa'an menggunakan tanwin. Nasfa'an. Maaf. Nasfa'an. Nasfa'an ya, menggunakan tanwin. Ya, bunyinya sama. Yang nomor 1 nun sukun, bahasanya nasfa'an. Yang nomor 2 menggunakan tanwin, bahasanya juga nasfa'an. Nah, tapi meskipun dua-duanya bacaannya sama, tetapi kita bisa saja nanti menduga salah paham. Kalau kita belum belajar nun taukid khafifah, ini dikira nasfa'an itu adalah isim. Sebab tanwin itu ciri isim. Sedangkan nasfa'an kalau dia isim, ini di sini ada nun, huruf mudhora'ah. Nun adalah huruf mudhora'ah, tetapi ujungnya bertanwin. Nah, kalau demikian berarti tidak nyambung. Oleh karena itu maka kita memahami bahwa nasfa'an ini meskipun bertanwin, ini bukan tanwin yang sesungguhnya. Ini hanya penulisan semata-mata. Atau rasem penulisan. Nah, sedangkan sebenarnya semula penulisannya adalah nasfa'an menggunakan nun taukid khafifah yang sukun. Sedangkan nasfa'an di sini yang kita lihat pada mushaf itu tanwin itu bukan tanwin yang sebenarnya, tetapi itu hanya untuk menjadi simbol bunyi saja. Sedangkan maksudnya adalah nun taukid khafifah. Nah, kalau kita tahu ini adalah nun taukid khafifah, maka ini jelas adalah fi'il mudhari. Begitu. Illam yantahi lanasfa'an. Begitu ya. Jadi ini adalah nun taukid khafifah. Hanya penulisannya menggunakan tanwin, itu saja. Baik, kita kembali ke muka surat 1, halaman 1 ya. Lanasfa'an. Jadi lanasfa'an ini
penjelasannya adalah nasfa'an fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun litisaliha binunit taukid. Sebentar tulisannya ya. Litisaliha. Litisaliha. Ittisal itu bersambung. Karena bersambungnya dengan litisaliha binunit taukid. Binunit taukid al-khafifah. Nah, begitu. Jadi, sesungguhnya nasfau ini adalah rofa marfu. Dan ciri rofa itu kan domah untuk fi'il mudhari'. Namun mengapa di sini mudhari'nya itu berharakat fathah? Karena bersambung dengan nun taukid. Begitu. Nah, sedangkan an ini adalah wan nunut taukid. Wan nunut taukid. Nunut taukid ya. Al-khafifah. Mabniun ala sukun. Itu. Terus bin nasiyati bi harfu jarin. Mabniun ala kasri. Udah paham. An-nasiyati majrurun wa alamatu jarhi kasrah dhahirah fi akhirih. Ini sudah oke insyaallah. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kalla lam yang tahila naswan bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'atin. Oke. Nasiyatin ini sebelumnya kan ada kalimat bin nasiyati. An-nasiyati majrur. Terus nasiyatin di sini apa kedudukannya? Ada yang tahu tidak? Badal. Badalun. Badal an atau badal min an-nasiyah. Badal min an-nasiyati sebelumnya. Dan an-nasiyati kan sebelumnya itu majrur. Lalas fa'am bin nasiyati majrur kan? Nah, nasiyat ini adalah badal. Badal kemana? Badal ke an-nasiyati sebelumnya. Nah, berarti nasiyat ini adalah badal kepada majrur. Makanya ungkapannya adalah wabadalul majruri majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Wa alamatu jarri kasrah zahirah fi akhirihi. Dah. Fi akhirihi. Sudah. Lalu kadzibatin. Kadzibatin adalah naktun. Li nasiyatin. Wa naktul majruri majrurun. Dan nat majrur adalah majrur. Wa naktul majruri majrurun. Silakan lanjutkan sendiri ya. Wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa na'tun al-awwal ya. Na'tun al-awwal. Wa huwa an-na'tu al-awwal. Wa huwa an-na'tu al-awwal. Dia adalah na'ta pertama. Nah, khati'atin na'tun sanin. Li nasiyatin. Kadzibatin boleh kalimatnya begini. Na'tun awwalun li nasiyatin. Boleh begitu ya. Na'tun awwalun li nasiyatin. Boleh begitu. Di sini saya sudah terlanjur menulis, maka saya membacanya na'tun li nasiyatin wa na'tul majruri majrurun wa alamatu jari kasrah dhahirah fi akhirih wa huwa an-na'tul awwalu. Itu penjelasan tambahan. Tapi kalau Bapak Ibu mau, boleh kadzibatin kita sebut na'tun awwalun li nasiyatin.
Sedangkan khotiatin atun sani lil nasiyatin wa natul majruri majrurun wa alamatul jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Sudah. Nah, sekarang dari segi sorof. Nasiyatin kalau kita kembalikan ke bahasa asalnya, ke awal katanya. Dari kata apa ini? Naso. Sebagaimana kodo, kodin, kodiyatun. Naso, nasin, nasiyatun. Sedangkan kadibatin berasal dari kata kadaba. Ayatul munafiki salatun. Idza hadasa kadaba. Nah, kadaba. Berdusta. Kemudian dia menjadi isim fa'il, maka menjadi kadibun. Lalu karena dia naat kepada nasiyatin muannas, maka menjadi kadibatun. Dan karena nasiyatin majrur, maka kadibatin juga majrur kasratain. Khotiatin dari kata khoti'ah ya. Khoti'ah mudhari'nya apa? Nasoyan si kadaba yakdzibu khoti'ah yakhtou. Yakhtou. Khoti'ah yakhtou. Bersalah. Nasiyatin kadibatin khoti'ah. Oh ya, apa artinya nasiyatin? Ubun-ubun ya. Ubun. Nah, kadibatin berdusta, pendusta. Khotiatin bersalah atau salah. Kalla laillam yantahi lanasfa'am bin nasiyati. Sekali-kali tidak. Atau kalau kata Al-Jurjani, benar-benar. Laillam yantahi seandainya dia tidak berhenti. Lanasfa'am bin nasiyah. Niscaya kami akan tarik dengan paksa. Kami akan tarik dengan keras. Ubun-ubunnya. Mungkin kita berpikir, ubun-ubun itu kan di atas kepala. Bagaimana kita menarik ubun-ubun seseorang? Apa bisa kita menarik ubun-ubun? Kalau tangan kita tarik bisa. Sebab tangan itu kan ada pangkalnya. Terlihat, terpegang, teraba. Tapi kalau ubun-ubun kalau tidak ada rambutnya kan susah kita mengambilnya, menarik paksa. Tetapi di sini mengapa Allah menggunakan kata an-nasiyah yang bermakna ubun-ubun? Nah, secara ilmu balago ini bahwa an-nasiyah itu adalah anggota tubuh yang berada di kepala. Dan kepala adalah bagian paling terhormat, paling mulia dari seseorang. Nah, ketika malaikat zabaniyah atau malaikat atau Allah menarik seseorang pada ubun-ubunnya, berarti ini memang merupakan suatu penghinaan. Sebab yang ditarik itu adalah anggota tubuh yang paling mulia dari seseorang. Kalau menarik tangan biasa, menarik kaki biasa, menarik telinga biasa. Tapi kalau yang ditarik adalah bagian penting dari kepala yang ubun-ubun, berarti yang ditarik dengan paksa itu adalah kemuliaan seseorang. Berarti sesuatu yang dengan punya pun tidak lagi berharga. Nah, tentu nanti menariknya bukan berarti harus bermakna di ubun-ubun begitu. Tapi ini sebuah ungkapan bahwa menariknya itu bukan hanya dengan keras, tetapi juga dengan tarikan yang bermakna penghinaan dan perendahan. Makanya menggunakan kata an-nasiyah. Lalu mengapa ini bermakna penghinaan? Karena nasiyah di sini adalah nasiyatin kadhibatin. Ubun-ubun yang berdusta dan bersalah. Nah, tentu ubun-ubun itu kan bagian dari seorang manusia. Maka ketika berdusta, bukan ubun-ubun yang berdusta, tetapi diri manusia. Yang bersalah juga bukan ubun-ubunnya, tetapi diri manusia. Adapun yang disebut adalah ubun-ubun itu hanya menyebutkan sebagian untuk menyatakan keseluruhan. Ubun-ubun itu hanya merupakan perwakilan atau menyebut sebagian untuk menyatakan keseluruhan begitu. Sebagaimana kalau misalkan kita menyebut orang misalkan dengan kita ungkapan, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Memang yang gunakan itu mata yang melihat itu. Tetapi meskipun yang melihat itu adalah mata, tetapi dengan seluruh kesadaran orang yang ia miliki, bukan hanya mata. Sebab mata boleh melihat, tetapi kalau pikirannya tidak konsentrasi,
tidak bersama matanya, tidak bersama pandangannya, maka mata yang sehat juga tidak akan mampu melihat dengan baik. Maka ketika di sini di ayat surat Al-Alaq ayat 15-16 ini menyebut kata nasihatin, ubun-ubun, itu bukan bermakna ubun-ubun itu sendiri, tetapi maksudnya adalah manusia. Tetapi kenapa disebut ubun-ubun? Karena untuk menyatakan bahwa ubun-ubun adalah anggota tubuh yang paling mulia, dan anggota tubuh yang paling mulia itu pun ditarik dengan paksa dan keras oleh Allah atau oleh malaikat Zabaniyah untuk menunjukkan betapa terhinanya orang yang ditarik ubun-ubunnya. Dan mengapa dia ditarik dengan terhina? Karena ubun-ubun itu atau manusia itu adalah kadibatin pendusta, khotiatin bersalah atau berdosa, begitu ya. Nasiatin kadibatin khotiah. Sudah. Kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Falyad'una dia. Falyad'u nadiyahu. Falyad'u nadiyahu. Falyad'u. Falyad'u itu fanya apa? Fanya apa ini? Fa jawab atau fa atof? Fa istinaf. Tinaf. Istinaf tidak ada syarat sebelumnya kan? Ya. Maka fanya adalah fa permulaan atau ibtidai atau istinafi. Ibtidaiyah atau istinafiyah. Berarti al-fa'u adalah harful istinaf. Permulaan. Istinaf mabniun ala fathi. Terus walamu ini ada huruf lam nih. Walamu lamul amri ya. Ya, lam amar. Amri. Lam adalah lamul amar. Semua adalah li. Liyad'u. Kemudian karena sebelumnya ada harokat dan harokatnya adalah fathah fa ya. Maka li semula kasroh bacanya menjadi sukun sehingga menjadi fal. Semula adalah liyad'u. Liyad'u semula begitu ya. Liyad'u. Nah, kemudian karena diawali oleh harokat sebelumnya, maka harokat kasroh pada li ditukar menjadi sukun, maka menjadi fal. Faliyad'u menjadi fal. Nah, yad'u adalah fi'lun mudhari'un. Apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un atau majzumun? Majzumun. Majzumun. Majzum oleh apa? Lamul amr. Lamul amri. Sebab lamul amri itu menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Fi'lun mudhari majzumun bila mil amri. Bila mil amri. Bagus ya, alhamdulillah. Wa alamatu jazmi Hasbun harfu wow. harfil illati. Ya. Ya, boleh harful wa alamatu jazmi harfil wawi boleh. Itu secara spesifik ya, sebab jad'u itu wawu ada huruf terakhir huruf wawu setelah ain. Tetapi secara umum disebut dengan harful illati. Jadi wa alamatu jazmi harfil illati. Iya. Nah, terus mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu Dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdiru huwa. Kemana? Huwa. Dhamir mustatirun takdiru huwa. Coba tebak. Takdiru huwa. Rojul kemana? Alladhi yanha. Orang yang melarang orang sholat itu. Ya kan? Ya. Balik seperti biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Fayad'una dia, terus kita lanjutkan lagi. Sebentar. Baik.
Walyad'u nadiyahu. Nadia ini kenapa Nadia fathah? Maf'ulun bih Ustaz. Ya, Nadia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi Mansub. mansubun. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri. Wa huwa mudhafun. Kan Ya. wa huwa mudhafun. Wa mudhaf. Wa huwa mudhafun. Nah, coba Bapak Ibu, kalau secara sorof Nadiyahu ini dari kata apa? Nada. Nada yandu ya. Nada yandu. Nah, isim fa'ilnya nadin. Nadin. Yad'u nadiyah. Nah, terus berikutnya Mamana nadiyahu. An-nadi itu maknanya adalah majlis alladhi yajlisu fil qaum. Dari segi bahasa, an-nadi itu artinya ya, an-nadi adalah al-majlisu alladhi yajlisu wa yajtami'una fihi. Fil kaum. Apa nih kumpulan golongan ke Ustaz? Ya, golongan. Betul. Wa yajtami'una fihi minal ahli wal ashirati. Minal ahli wal ashirati. Ini bahasa Arabnya ya. Ya. Sebentar, tidak cukup tuh, tempatnya. Minal ahli wal ashirati. Ya. An-nadi itu dari segi bahasa adalah al-majlisu, tempat duduk. Alladhi yajlisu fil qaum, yang menjadi tempat orang-orang duduk di situ. Wajtami'una, dan berkumpul, baik dari saudara maupun dari kerabat. Jadi kalau begitu an-nadi itu apa artinya? Ya keluarga, kerabat atau kelompok. Jadi Atau golongan. Golongan. Keluarga, kerabat, handai tulang, golongan, kelompok, kaum, itu nadi. Nah, dari kata nadi itu, kita tahu dari kata nada, yunadi, artinya memanggil, menyeru. Nah, mengapa? Al-majlis alladhi yajlisu fihi al-qawmu wajtami'una fihi min ahli ashirati itu disebut dengan nadi, sebab orang-orang yang menjadi keluarga kita, orang-orang yang menjadi kerabat kita, saudara kita, kaum kita, biasanya adalah orang-orang yang kita seru, yang kita panggil, yang kita sebut namanya. Kalau kita kenal seseorang, kita akan memanggil dia. Kalau kita tidak kenal orang, kita tidak akan panggil. Nah, orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, jiran kita, kaum kita, community kita, komunitas kita, itu adalah orang-orang yang kita sering panggil mereka, dan mereka pun sering panggil kita. Makanya orang yang bersama kita, lingkungan kita, habitat kita, itu disebut sebagai nadi, yang artinya adalah orang yang biasa kita panggil, yang kita seru. Golongan. Golongan. Begitu. Begitu ya. Nah, lalu hu domirun. Apa? Muttasilun. Mabniun ala domi. Bagus. Ala domi. Fi mahali jar. jarin. Fi mahali jarin apa? Jar maf'ul ilaih. Fi mahali jarin mudhafun ilaihi. Bagus, alhamdulillah. Cukup. Ya, baik, cukup ya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat 18. Sanad uz-zabaniyah. Sanad uz-zabaniyata. Bapak Ibu semua, perhatikan. Sanad u, ainnya panjang atau pendek? Pendek. Sanad pendek. Sanad u atau sanad u? Sanad Tak panjang ya, tidak panjang ya. Ya. Semula ini adalah kata nad'u, Nun dal ain waw. mengundang, memanggil.
Dari kata da'a, yad'u, ya kan? Ya, da'a yad'u. Ud'u. Da'a yad'u. Ud'u la tad'u. Ud'u la Tapi pada tad'u. surat Al-Alaq ayat 18 ini, kenapa huruf wawu pada kata nad'u ini hilang? Kenapa? Apa dia Ustaz? Sebab ini merupakan jawaban dari kalimat sebelumnya. Falyad'u nadiya. Yad'u. Jawab syarat. Iya, Faham menjadi ke? jawab bagi Hmm. falyad'u nadiya. Yang nanti artinya adalah niscaya, Niscaya. niscaya, atau pasti, atau mesti. Begitu. Sedangkan huruf sin sebelumnya apa itu namanya? Istiqbal. Alamatu Istiqbal. Istiqbal. Harful istiqbal. Istiqbal. Oke, istiqbal. Harful istiqbal. Bal. Istiqbali ya. Harful istiqbali mabniun ala fathi. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah tahu. Mabniun ala fathi. Semakin lama kita belajar semakin ringan, semakin senang. Sebab sudah banyak yang kita kenal sehingga kita tidak menjelaskan dari awal ya. Dari dasar, dari asas. Oke. Sin harfu istiqbal mabniun ala fathi. Nad'u fi'lun mudhari'. Marfu. Majzub. Ah, bagus. Fi'lun mudhari'un mazum. Oh, majzub. Bihadfi harfi illa. Oh, Ya, mazumun. Wa alamatu jazbihi. Wa alamatu jazmi hasfu hasfin illa. Nah, bagus. Wa alamatu jazmihi. Hasfu Harfu. harfin illa. Wa alamatu jazmihi. Harfu harfil illah. Oh, mu'tal akhir boleh Ustaz kan? Kenapa Ibu? Mu'tal akhir itu sama juga lah. Ya, mutal akhir memang. Yang fiil-fiil yang mu'talul akhir, yang huruf terakhirnya adalah mu'tal. Maksudnya mu'tal itu adalah fiil yang huruf ilat akhirnya gitu ya. Itu jazmnya itu adalah dibuang huruf ilatnya. Jadi kalau mau ditambahkan nih, madzumun wa alamatu jazmi hadfu harfil illati li'annahu mu'tallul akhir. Oh. Boleh tambahkan begitu kalau mau ya. Itu sangat komplit. Li'annahu Ya Ustaz. fi'lun mu'tallul akhir. Mu'tal akhir. sebentar Apa Haji. artinya? Fi'lun yang akhirnya mu'tal. Apa mu'tal itu? Huruf Mu'tal illah. itu artinya fi'il yang ada Illah. huruf ilat. Sakit. Mu'talun itu artinya adalah fi'il yang terkena huruf ilat. Fi'il yang ada huruf ilatnya itu disebut dengan mu'talun. Kebalikan dari sahih. Sahihun atau salimun ya. Mu'talun. Nah, kalau huruf ilatnya ada di akhir maka disebut dengan mu'talul akhir. Huruf yang fi'il yang huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Dalam istilah sorof biasa disebut dengan mu'talul akhir. Huruf akhirnya mu'tal atau terdiri dari huruf ilat. Nah, sanad'u, siapa fa'il dari nad'u ini? Nahnu. Hah? Damir mustatir. Ya, di mustatir takdirun nahnu kan? Nahnu ya. Nahnu. Ya. Dhamirun mustatirun Nahnu. wa fa'iluhu Nahnu. dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Nahnu. Siapa yang dimaksud dengan nahnu? Malaikat Zabaniyah lah. Azabaniyata kan maf'ul bihi. Allah Ustaz. Siapa? Apa harus jalalah apa Allah Allah. kembali ke Allah Ustaz. Yang menguasai malaikat Az-Zabaniyah. Allah lah. Kami Kami Allah. akan panggil malaikat Zabaniyah. Allah. Allah. Berarti siapa yang punya kekuasaan memanggil malaikat Zabaniyah? Allahu Allah. Rabbi. Allahu Rabbuhum, Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin.
Allah Tuhan mereka, Allah Tuhan kita, Allah Tuhan semesta semuanya. Itu. Ustaz, sin tu Ustaz, Di sini sin. kenapa Allah gunakan nahnu, domirnya tidak ad'u, tapi nad'u. Kudrah Allah. Litta'zim. Pertama bisa bermakna li ta'zim untuk menunjukkan izami sya'nihi, untuk menunjukkan keagungan urusannya. Atau yang kedua bermakna bahwa memanggil situ meskipun Allah yang melakukan, tetapi dengan kekuasaannya Allah menyebarkan kekuasaannya kepada makhluk-makhluk yang lain. Az-Zabaniyah adalah salah satu kelompok malaikat. Dan para malaikat kan juga ada hierarkinya. Di antara mereka ada para rasul juga kan. Di antara Ini mereka mana ada lah rasul, Zabaniyah. ada malaikat-malaikat yang lain begitu. Nah, malaikat itu juga memiliki hierarki. Apa? Hierarki itu tingkatan-tingkatan. Ya, pecahannya. Meskipun ya. Allah memanggil malaikat Az-Zabaniyah, ya memanggilnya bisa saja itu menghitung melalui proses yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain yang merupakan malaikat juga. Ya. Sebagaimana ungkapan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Alkitab atau Al-Quran pada malam Al-Qadar. Di situ Allah menggunakan kata nahnu, kami. Maka kami di sini meskipun Allah yang menurunkan, tetapi prosesnya melalui makhluk-makhluk yang lain, para malaikat, termasuk Jibril, atau mungkin juga ada malaikat-malaikat yang membantu proses turunnya wahyu itu. Nah, maka begitu juga ungkapan nad'u Az-Zabaniyah, kami memanggil malaikat Az-Zabaniyah, Allah lah yang manggil mereka Az-Zabaniyah, tetapi Allah memiliki kekuasaan untuk menyebarkan perintahnya kepada makhluk-makhluknya yang lain, sehingga perintah itu sampai kepada malaikat Az-Zabaniyah. Makanya menggunakan domir nahnu. Berbeda kalau berkaitan dengan sesuatu yang spesifik, yang eksklusif. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu menyembahku. Di situ aku, tidak nahnu. Sebab penyembahan hanya kepada Allah semata-mata tunggal. Esa satu. Jadi begitu pemahaman barangkali yang bisa kita pahami ya. Nah, jadi Az-Zabaniyata adalah apa? Ulun bi. Maf'ulun bihi. Mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun zahirah. Zahirah. fathatun zahiratun fi akhirih. Akhirih. Mohon maaf saya tulisannya tidak benar ini, banyak salah. Fathatun zahiratun fi akhirih. Dah. Nah, sekarang apa maksud Az-Zabaniyah? Saya buka tafsir ya. Di sini disebutkan Malaikat. dalam kitab tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, Az-Zabaniyah itu adalah Al-Malaikatul Giladus Syidad. Saya tuliskan ya. Az-Zabaniyah adalah menurut tafsir dalam kitab Fathul Qadir, Al-Malaikatu Al-Giladu Asyidadu. Ini kita juga baca ayat ini dalam sebuah ayat yang lainnya. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada ayat itu ya? Ada kan? Oke. Nah, ini menurut dalam kitab ini Fathul Qadir, Az-Zabaniyah itu adalah malaikat yang gilad. Gilad itu apa? Kasar, keras. Sedangkan asyidad itu dikata syadid, kejam. Kejam. Al-gilad itu berarti kasar yang kalau kita lihat itu tidak nyaman kita pandang. Saking kasarnya, perangainya kasar, penampakannya juga kasar, sehingga kalau kita melihat kita takut. Kejam. Gila. Nah, kemudian syidat itu kejam, perilakunya kejam. Nah, sehingga ini untuk menunjukkan betapa mengerikannya malaikat yang akan dipanggil Allah untuk orang yang nasihatin kadibatin khotiatin itu. Pada dunia dia sanad Az-Zabaniyah.
Jadi ketika nasihatin kadibatin khotiyah ini dipanggil, ditarik ubun-ubunnya atau ditarik dirinya dengan keras, kemudian dia silakan panggil teman-teman kalian, silakan panggil teman-teman saudara-saudara kamu. Maka kata Allah, sanad uzzabaniyah, kami juga akan manggil malaikat zabaniyah. Jadi mengancam kembali. At-tahdid. Baik. Terakhir ayat berikutnya, kalla. Ini pada surat ini kita temukan kalla beberapa kali ya. Berapa kali kita temukan kalla dalam surat Al-Alaq? Pertama ayat ke-6, kalla. Yang kedua pada ayat yang ke-15, kalla. Yang ketiga pada ayat ke-19, kalla lagi. Jadi 3 kali kita temukan kalla. Kalla, la tuti'hu. La Wasjud tuti'hu. waqtarib. Wasjud waqtarib. Ya, malaikat an-nazi'at, malaikat yang mencabut ya wajib farmannya. Wan nazi'ati gharqa. Oke. Kalla. Tadi kalla apa namanya? Harful apa namanya? Harful rod'i ya. Ya. Harful rad'i. Rodai. Atau menurut Al-Jurjani tadi apa artinya? Al-Jurjani menafsirkan kata kalla apa? Benar-benar. Benar-benar. Hakon. Benar-benar. Benar-benar. Kalla, benar-benar. La tuti'hu. Ini fil apa ini la tuti'hu? Jazam. Mudhari'. Fi'il mudhari' majzum. Majzum. Fil apa? Harfun nahi. Filun nahi. Nahi. Iya kan? La nahi. La tuti'hu. La Nahi. La nahiyah. nahiyah. Tuh. Ya. Nahiyah. La nahiyah. Nah, iya. Sukun. Tuti'hu ini berarti fi'lun. Mudhari. Majzub. Boleh kita sebut fi'lun mudhari'un. Mudhari'. Majzumun. Fi'la an-nahiyah ya. Nahiyah. Boleh begitu. Sebab fi'il nahi itu sesungguhnya ada fi'il mudhari yang diawali oleh la nahiyah. Tuti fi'lun mudhari'un majzumun bi la an-nahiyati. Kalau kita mau potong-potong pengal-pengal. Tapi kita juga boleh mengatakan la tuti adalah fi'lun nahi. Fi'il madinya apa? Ato'a. Yuti'u. Amarnya? Ati'. Ati. La tuti'. Ati la tuti. Coba lihat Bapak Ibu. Atwa fil madi. Yuti fil mudhari. Amar fil maaf. Ati fil amar. Amar. Nah, la tuti itu kita sebut fil apa? La nahi. Nah, sesungguhnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang diawali oleh la nahiyah. Ya. Oke. Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila nanti Bapak Ibu temukan ada yang mengatakan bahwa fi'il itu ada 3 saja. Fi'il itu ada 3, bukan 4. Kalau yang kita pelajari itu kan ada 4, madi, mudhari, amar, nahi. Amar kan? Yang kita pelajari begitu. Tapi sebagai wawasan, apabila nanti Bapak Ibu temukan pendapat dari ulama shorof yang mengatakan bahwa fi'il itu ada 3, itu juga benar. Apa sebab? Sebab nah itu adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il nahi itu fi'il mudhari. Hanya saja diawali oleh la an-nahiyati. La an-nahiyatu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya saja dalam proses pembelajaran kita untuk memudahkan membedakan antara 4 fi'il itu, antara fi'il madi, mudhari, amar dan nahi, maka kita atau saya pribadi menegaskan fi'il itu ada 4, yakni madi, mudhari, amar, nahi. Tetapi fi'il nahi itu pembuatannya sama dengan fi'il mudhari diawali oleh la an-nahiyatu, la nahi. Begitu. Dan
Fi'il nahi itu mabniun ala jazmi. Selalu mabni atas jazm. Dari huruf dia, huruf mudhari'ah tu yang enta tu. Kenapa Ibu? La, kalau la nahi macam la tadur, la tah. Kan ada ta awal kan? Iya. Huruf ta tu ta mudhari'ah juga ke? Mudhari'ah juga Betul. Ustaz? Nah itu huruf mudhari'ah. Hmm. Dan kalau walaupun ujung dia sukun iya. Kalau ada fi'il nahi itu huruf mudhari'ahnya selalu huruf ta. Karena khotob. Orang yang diajak bicara. Ana itu ya. Wa fa'ilhu mana wa fa'ilhu? Mustatirun. Fa'ilhu dhamirun mustatirun. Takdiru anta. Anta. La tuti'hu. Tutek. Terus huwa apahu? Maf'ulun bih. Dhamirun Damirun muttasilun. dhamirun Muttasilun mabniun ala dhamm. Mabniun ala dhammi. mabniun ala dhammi. Dhammi fi mahalli Fi mali nasbin. nasbin. Fi mali nasbin. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Sudah semakin mudah ya. Ini kita sering berulang-ulang ini. Insya Allah pada akhirnya pelan-pelan tapi pasti semakin ingat kita. Dan kita bisa Ustaz menganalisis Ustaz setiap sakit kata dekat, dan Ustaz. huruf dalam Al-Quran. Atau Ustaz yang batuk lain. Ustaz. Kenapa Ibu? Ustaz batuk ke? Suara serak. Iya. Suaranya sedang serak. Mohon maaf. Jadi kalau kurang keras mohon maaf ya. Biasa kalau dalam setahun suka ada kondisi begini suaranya. Mudah-mudahan saya dah lepas. kembali lagi pulih. Udah batuk, saya dah lepas dah. Ya. Baik. Kembali. Ini la tuti ini siapa yang berkata? La tuti. Allah ya. Allah perintahkan kepada siapa ini la tuti? Rasulullah sallallahu alaihi Ada wasallam. Rasulullah. Nah, lalu wasjud. Wasjud pil apa? Amar. Wawu harf dulu ya. Harf fathi. Mabni al-fathi. Usjud fil amrin. Amrin. Sujudlah. Mabniun ala Sukun. al-jazmi. Sukun. Ya, mabni al-jazmi di sini dalam kurung sukun ya. Mabni al-jazmi au as-sukuni. Mabniun al-jazmi au ala sukuni begitu ya. Ya. Wa fa'iluhu Takdiruhu anta. dhamirun mustatirun takdiru anta. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ya. Waqtarib. Bahwa harful Rafu atfin atif. tuf. Matuf ya, oke. Kalau ustud ini matuf kemana? Ustud matuf kemana? Sujud amar, tuti madari. Ustud fil amar. Sebelum ustud ada tidak fil amar? Tak ada. Tidak ada. Lalu ustud matuf alainya mana? Iktarib. Ustud. Usjud. Sujudlah. Ustud matuf. Matuf alainya kemana? Ke latuti. La tuti. Latuti fil nahi kan? Ya. Apakah boleh fil amar dan fil nahi saling matuf alaih? Boleh. Boleh. Mengapa? Sebab fil amar perintah, fil nahi juga perintah. Fil amar itu perintah. Fil nahi juga perintah. Tetapi fil amar adalah perintah untuk melakukan, sedangkan fil nahi adalah perintah untuk tidak melakukan. Menegah. Berarti dua-duanya sama-sama fil amar kan? Fil amar adalah perintah positif melakukan, sedangkan fil nahi adalah perintah negatif tidak melakukan. Oleh karena itu maka antar amar dan nahi boleh
menjadi matuf dan matuf alaih. Jadi ustud adalah matuf alaihnya adalah la tuti'. Oke? Iktarib. Iktarib adalah fi'il amrin. Mabniun ala jazmi, ala sukun boleh. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Anta. Sudah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Waqtarib, iktarib ini kalau dari segi sorof masjid wazan berapa ini Bapak Ibu? 6. Wazan 6. Mujarradnya macam mana? Bagaimana? Qarib. Qaraba. Riba. Qaruba ke? Mujarradnya apa mujarradnya? Qaraba. Hah? Qarib. Qaraba. Qaruba. Qoroba atau koruba atau koriba? Qaruba. Koruba doma. Seperti ba'uda, kaburo, azuma. Macam mana Koruba kita nak artinya pasti? apa? Kenapa Ibu? Rapat, karib, dekat. Rapat, dekat. Macam mana pasti kan Cepat, Ustaz? kan? Karuba ke kariba ke karoba ke? Susah. Ya, begini caranya. Selalu Begini, saya tulis pada halaman berikutnya ya. Begini Bapak Ibu. Ada Fa'ala, kata sifat. Besar, kecil, apalagi sempurna, mulia, kurang, apalagi Lemah. hina, Lemah. apa itu? Lemah, dan lain-lain. Kata-kata sifat atau yang disebut dengan sifat musabbahah ya. Ya, sifat. Biasanya disebut dengan sifatun musabbahatun ya. Sifat musabbahah kan? Ya, sifat musabbahah ya. Sifat yang disifatkan. Kata-kata sifat itu bisa dikembalikan ke fi'il madi. Nah, baik. Sebelumnya coba lihat. Besar bahasa Arabnya apa? Kabir. Pura. Kabirun. Kabura. Kecil. Sagir. Sagir. Sempurna. Sagira. Saghirun. Kamil. Karim. Karim. Karimun. Kurang. Nakis. Naqisun. Naqisun. Hina. Muhinun. Azinun. Wadu'a. Oh, wadu'a. Atau danu'a. Kan daripada kalimah. Atau hakuro. Oh. Banyak. Ramai. Hina itu wadu'a, wadu'a, danu'a, hakuro. Kenapa saya tulis yang ini? Mohon maaf salah. Hina itu bahasa Arabnya adalah wadi'un, dani'un, haqirun. Ini hina. Lemah. Ini apa lemah? Dhaifun. Atau Ajuz boleh tak, Ustaz? ajizun. Bagaimana Pak? Ajuz. Ajizun. Ajiz. Kalau ajuz itu mubalaghah. Ini dah. Let me see. Ya. Nah, kabir, sogirun, kamilun, karimun, naqisun, wadi'un, dani'un, haqirun, dhaifun, ajizun. Ini adalah kata-kata sifat. Nah, tetapi semua kata sifat bisa dikembalikan ke fi'il madi. Bagaimana caranya? Caranya adalah tempatkan kata-kata sifat itu dalam fi'il wazan 1, dalam rumpun 1. Ingat, rumpun 1 wazan 1 itu apa cirinya? Fa'ula. Ain fi'ilnya dhamma, fa'ula. Ain fi'ilnya dhammah. Ain fi'ilnya dhamma. Maka kabirun kalau kita ubah menjadi fi'il madi,
Kabura. Kaburo. Sogirun. Sabura. Soguro. Kamilun. Kamula. Kamula. Karimun. Nakusa. Karuma. Nakisun. Nakusa. Nakusa. Nakuso. Wadiun. Wadu'a. Adua. Daniun. Danu. Danua. Tirun. Hakura. Baik. Wadiun itu kalau dari fi'il madinya wadu'a itu artinya hina. Tapi kita tuh ada juga kan wadu'a ya. Ada wadu'a juga kan? Iya. Nah kalau wadu'a mananya apa? Meletakkan. Meletakkan wadu'a, dodnya fathah, ain fi'ilnya fathah. Tapi kalau wadu'a artinya hina, rendah. Hurufnya sama, ain fi'ilnya beda harokat. Mananya berbeda. Wadu'a itu put, bahasa Inggrisnya. Put, P-U-T, put. Wadu'a, meletakkan. Nah, tapi wadu'a itu hina. Nah, kalau kata sifat nanti artinya domah, wadu'a. Sedangkan wadu'a bukan kata sifat, makanya artinya meletakkan. Dhaifun, fi'il madinya apa? Dha'ufa. Ajizun. Ajuza. Ajuza. Nah, kesimpulannya apa? Jadi untuk memastikan apakah ain fi'ilnya dhamma atau fathah atau kasroh, setidaknya kalau untuk kata sifat, perhatikan banyak kata-kata sifat yang diubah menjadi fi'il madi, maka ain fi'ilnya dhammah, itu saja. Fi'il madi yang terbuat dari kata-kata sifat, ain fi'ilnya adalah dhammah. Itu. Agung bahasa Arabnya apa Agung? Ustaz? Azim. Kalau fi'il madinya apa? Azuma. Nabilun. Nabula. Apa lagi? Syarifun. Syarufa. Apa lagi? Nabula. Syarufa. Azuma. Hasanun. Hasuna. Jamilun Jamula, betul. Qobihun. Qobuha. Sudah paham? Paham. Ya. Paham tuh. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Tuntas sudah bahasan tentang kajian linguistik surat Al-Alaq dari ayat pertama ayat 1 sampai ayat 19. Wasjud waqtarib, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayatnya sampai ayat 19 saja. Selesai. Baik, Bapak Ibu ada soalan dulu silakan. Ustaz nanya Ustaz. Ya, Pak Andi bagaimana? Kalau secara mana nada dan da'a itu bedanya apa Ustaz? Bagaimana ya, Pak? Bedanya makna antara nada yunadi dengan da'a yad'u Ustaz. Da'a yad'u. Bedanya dengan yang nada sama da'a Ustaz. Oh. Maknanya Nada yunadi. Nada yunadi. Da'a yad'u artinya memanggil. Da'a yad'u artinya memanggil. Bukan memanggil, mengundang. Mengundang. Inggrisnya adalah invite. Nada yunadi artinya call. Memanggil ya. Memanggil atau Merayu. Menyeru. Menyeru ya, memanggil menyeru, betul. Memanggil atau menyeru. Mana ada. Ya.
Namun meskipun begitu, terkadang juga doa dimanakan juga dengan menyeru. Menyeru. Nah, tapi kalau misalkan gini, saya mengundang kalian untuk datang ke rumah saya. Itu bahasa Arabnya bukan nada, tapi da'a. Da'a. Ana ad'ukum ila baiti. Saya mengundang kalian. I invite you to my house gitu. Ad'ukum ila baiti ila manzili. Bukan unadi. Kalau nada yunadi itu manggil. Ana unadi. Ya Bambang. Ya Jokowi. Ya Prabowo. Ya Hasan. Ya Muhammad. Dan seterusnya. Memanggil orang. Memanggil nama orang itu nada yunadi. Jadi kalau ayat itu artinya mengundang. Ya, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kata da'a yang kita maknai juga dengan artinya berdoa, itu berdoa itu bukan hanya menyeru, bukan hanya menyebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka al-maghfirata wal mahabbata. Memanggil Allah. Memanggil. Tetapi berdoa itu tidak hanya memanggil. Sebagaimana maknanya, da'a itu artinya mengundang. Maka kalau kita berdoa, itu bukan hanya memanggil nama Allah. Allahumma atau ya Rabbi atau ya Rabbana atau ilahi, ilahana dan sebagainya. Tetapi harus menjadikan Allah itu adalah zat yang kita undang. Bukan sekadar memanggil. Kalau memanggil, coba Bapak Ibu simak. Sama tidak memanggil dan mengundang. Kalau memanggil ada orang lewat, kita panggil, hai. Siapa misalnya? Muhammad, hai Muhammad. Panggil nama. Tapi kalau memanggil apakah otomatis berarti kita mengundang dia datang mendekat? Merapat? Tidak otomatis. Tidak selalu. Memanggil saja. Ada orang lewat. Kita panggil, hai Muhammad. Hanya menyebut nama. Itu nada yunadi. Tetapi kalau da'a, maknanya tidak hanya memanggil, tapi mengundang. Jadi ketika orang menggunakan kata berdoa kepada Allah, itu bukan hanya memanggil nama Tuhan, tetapi mengundang Tuhan. Mengundang kemana? Mengundang ke dalam diri kita, dalam kesadaran kita, dalam kewarasan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita. Agar Tuhan hadir bersama kita, sehingga Tuhan menjadi penuntun kita, menjadi pembimbing kita, menjadi pengantar kita, dan memperbaiki kita dari keadaan yang buruk menjadi yang baik dan menjadi yang lebih baik. Maka berdoa itu tidak hanya memanggil, menyampaikan harapan, tetapi juga mengundang Allah, Tuhan, ke dalam diri kita agar mengubah diri kita yang semula buruk atau semula tidak baik, menjadi baik dan semakin baik. Setahu saya, kita kalau meminta kepada Allah tidak menggunakan kata nada yunadi ya, tapi ayat itu mengundang. Itu. Jadi menggunakan kata berdoa itu lebih dalam. Lebih dalam dan lebih masuk, lebih meresap. Bukan sekedar memanggil. Tapi kalau nada yunadi itu memanggil. Begitu Pak Andi. Nah, Ustaz, Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Ustaz kata yang untuk ain fi'il dia dhammah tu dia adalah sifat kan, menunjukkan sifat. Iya. Kalau yang kasrah tu Ustaz dia menunjukkan apa pula Ustaz? Nah, kalau kasrah dan fathah itu kasrah biasanya fi'il yang bermakna aktivitas, pekerjaan. Okey. Pekerjaan atau aktivitas. Memakan, menulis, membaca, menjaga, melindungi, mendengar, memuji. Itu semua aktivitas kan? Activity. Activity, ya kan? Membaca sifat atau aktivitas? Aktivitas. Menulis activity atau sifat? Activity. Laku. Iya, perbuatan, pekerjaan. Jadi yang fathah ain fiilnya dan kasrah ain fiilnya
yang saya pahami, yang saya telusuri, itu adalah fiil-fiil yang bermakna activity, aktivitas, perbuatan, pekerjaan. Begitu Ibu. Good question. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf, kita cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Bapak bisa rehat cepat ya. Ya, Ustaz. Ustaz perlu rehat, Ustaz. Ya, makasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak jadi tuan rumah. Nak jadi tuan rumah menyambut tetamu. Selamat berehat Ustaz makan ubat. Ya, insya Allah mudah-mudahan segera sembuh lagi. Dan ini biasa. Amin. Tidak biasa kita begini. Ya, cuaca Ustaz. Cuaca. Baca Pak. Enggak apa-apa Pak. Baca. Nah, sudah. Oyang-ayang sudah keluar. Baik, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna fil usbu'ain al-qadimain insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah amin. Maaf minkum, mohon maaf atas kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. wabarakatuh. Assalamualaikum.